Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri, jurusan Psikologi Islam IAIN Batu Sangkar. Dan saya berterima kasih kepada kamu sudah mau menjadi klien dalam tugas psikologi konseling saya ini. Baiklah, kita mulai. Apa permasalahan yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Saat ini saya mempunyai masalah yang cukup mengganggu konsentrasi belajar saya di dalam bangku perkuliahan ini, Kak. Mengganggu pikiran kamu. Kalau tidak keberatan, cobalah kamu ceritakan permasalahan itu kepada saya. Baiklah, saya bingung harus mulai menceritakan masalah ini dari mana, karena masalah ini sudah berlangsung selama beberapa hari ini, Kak. Berlangsung beberapa hari ini. Kalau begitu, tentunya kamu merasa tidak aman, bukan? Benar, Kak. Kakak benar, memang itu yang saya rasakan hingga saat ini. Kalau kayak gitu, cobalah kamu ceritakan kepada saya apa yang menjadi persoalannya. Jadi gini, Kak, terkadang saya merasa kesulitan dalam belajar. Akhir-akhir ini saya sulit berkonsentrasi saat belajar. Bahkan minggu yang lalu nilai mata kuliah saya jelek sekali. Kenapa begitu? Lalu bagaimana? Saya merasa bingung, terkadang saya juga malu kepada teman-teman sekelas saya, Kak. Jika boleh tahu, apa yang menyebabkan timbulnya perasaan malu terhadap teman-teman kamu itu? Ya, saya merasa malu dengan keadaan. Terkadang saya merasa kecewa dan bingung terhadap diri sendiri. Hari ini saya mendapatkan nilai yang jelek, sedangkan teman saya mendapatkan nilai yang bagus. Lalu jika kamu merasa kecewa akan diri kamu sendiri, hal apa yang kamu lakukan biasanya? Biasanya saya melakukan lebih banyak di kelas. Saya merasa minder dengan teman-teman saya yang prestasinya sangat bagus. Terkadang saya juga sering melamun sendiri, Kak. Begitu. Tapi kalau dengan kamu menjauh dari teman-teman tersebut, apakah perasaanmu akan menjadi lebih baik? Kalau saya pikir-pikir tentu tidak, Kak. Saya merasa takut jika saya tidak dapat menyimbangi kepintaran teman-teman saya. Dan saya juga takut jika tidak dapat mengikuti materi perkuliahan ini dengan baik. Begitu. Dari perbincangan kita tadi, yang saya pahami atas masalah yang terjadi pada kamu yaitu kamu mengatakan bahwa kamu merasa kesulitan dalam belajar. Lalu kemudian kamu juga mengatakan bahwa kamu malu terhadap teman-teman karena khawatir tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan. Sebenarnya permasalahan penting yang mengganggu pikiranmu itu apa? Sebenarnya yang kakak katakan semuanya itu benar. Karena dari kedua permasalahan ini benar-benar membuat saya merasa terbebani. Tetapi yang memang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan kesulitan saya belajar dan konsentrasi saya dalam perkuliahan ini. Itu yang membuat saya takut dan akan masa depan saya.
Saya takut jika tidak dapat berhasil dalam perkuliahan ini. Saya juga tidak ingin membuat kedua orang tua saya kecewa, Kak. Begitu. Sebenarnya yang menjadi niat dan tujuanmu untuk mengikuti perkuliahan dan untuk belajar menuntut ilmu ini apa? Itu memang menjadi tujuan saya, Kak, di kampus ini, menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan saya kelak, Kak. Kamu mempunyai niat yang bagus. Sudahkah kamu mengetahui cara untuk mengatasi permasalahan itu? Kalau untuk menyelesaikan masalah itu, saya masih bingung. Karena sebab itulah saya datang untuk menemui kakak untuk meminta bantuan agar supaya menyelesaikan permasalahan saya ini, Kak. Supaya saya lebih berkonsentrasi dalam perkuliahan ini. Jadi begini, yang dapat saya pahami bahwa keadaan yang seperti itu bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan kamu ini. Kamu harus semangat dalam memperbaiki cara belajarmu. Kenapa begitu, Kak? Cobalah kita pikirkan dan renungkan. Kamu masih diberi kesempatan untuk mendapatkan dan mengikuti perkuliahan. Bukankah hal itu luar biasa? Tidak semua orang loh yang memiliki kesempatan itu, kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut. Banyak anak-anak di luar sana yang ingin meneruskan pendidikan mereka di perguruan tinggi tapi gagal karena disebabkan oleh faktor-faktor lain. Ya, tapi demikian halnya denganmu. Kamu masih dapat kuliah, dapat belajar dengan lancar. Bukankah begitu? Iya, Kak. Apa yang kakak bilang itu benar. Saya yakin kalau kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu. Jangan merasa malu dengan teman-teman. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu sendiri. Teruslah belajar, biasakan menyesuaikan diri dengan lingkungan, agar dapat berkonsentrasi dengan baik saat kamu belajar. Di saat belajar di rumah dan orang tuamu malah menghidupkan TV, usahakan jangan duduk di antara orang tua tersebut, atau kamu belajar sendiri di ruang tamu atau di kamar begitu. Oke, Kak, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang kakak katakan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya terhadap teman-teman saya dalam bergaul, Kak? Saya rasa itu bukan masalah yang berarti, bukan masalah yang penting, karena segala sesuatu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita mampu membawa diri kita menjadi lebih baik, maka semua orang akan menerima kehadiran kita dengan baik. Cobalah untuk membuka diri dan bergaul kepada teman-teman, dan bergabunglah dengan teman-teman. Jika kamu menarik diri dan coba menghindar dari teman-temanmu, mereka akan juga menghindar darimu, karena itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Baik, Kak, saya akan mencoba untuk melaksanakan saran-saran yang telah kakak berikan kepada saya. Meskipun mungkin saya sangat membutuhkan waktu yang lama, yang cukup lama. Memang segala sesuatu tidak seinstan itu. Semua butuh proses dan bertahap-tahap. Kalau begitu,
ada lagi yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Saya rasa sudah cukup, Kak. Sekarang saya sudah tahu dan mengerti apa yang harus saya lakukan setelah ini. Baiklah, syukurlah kalau kamu telah mengerti apa yang harus kamu lakukan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah kamu berikan kepada saya. Jika kamu belum puas atas jawaban yang saya berikan, kamu bisa konsultasi kepada psikolog yang sebenarnya, karena saya di sini hanya untuk memenuhi tugas saya. Saya mengucapkan terima kasih dan maaf telah meminta waktunya pada hari ini.